mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Jemaat IGF Kudus dimanapun kita semua berada, biarlah pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa Dia Yesus Kristus Tuhan atas segala Allah. Amin. Sekarang waktunya ku bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Tujuan menari memuji, jiwa diselamatkan. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ku ceritakan kebesaran-Mu. Seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku.
bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu. Mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Mujizatmu sekarang, Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya
mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya Biarlah pagi hari ini, ketika Roh Tuhan ada di dalam hidup setiap kita, percaya bahwa mujizat ada dalam hidup setiap kita. Ketika kita percaya bahwa Dia Yesus, Dia yang akan memberikan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Mari bawa hatimu, mari bawa hidupmu pagi hari ini dengan segenap hatimu. Kita nyatakan, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa kabar semua saudara? Saya percaya bahwa semua saudara ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar dari Pastor Budi, apa yang harus berbicara lebih kuat, lebih tegas dalam setiap perjalanan kehidupan kekristenan saya dan kekristenan saudara semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang semua kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tetap melakukan apa yang benar, walau kita ada di situasi yang sulit, situasi yang mungkin merugikanmu. A call to right living. 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 mulai, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah. Wow, tetapi kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, ingat ini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena
itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, beberapa ayat yang barusan kita baca sepertinya mengagetkan kita. Masa kita ada di situasi yang kita menderita bukan karena salah kita, bukan karena pelanggaran kita. Itu dikatakan Petrus sebagai kasih karunia kepada Allah, sebagai sesuatu yang layak dipuji. Wow, menarik sekali. Setelah Petrus menasihatkan bahwa kita ini pendatang, bukan penduduk asli dunia ini. Pendatang, kita semua adalah warga kerajaan Allah. Ya, kita hidup di dunia ini gak boleh sama seperti orang dunia, karena kita datang sebagai orang yang berbeda. Ya, telah kita belajar berkali-kali bahwa kita ini orang-orang yang telah dipanggil menjadi umat kesayangannya Tuhan, menjadi imamat yang rajani, yang punya tujuan yang besar, greater destiny, sebagai orang-orang yang dipilih untuk mengabarkan, membawa berita baik, ya, memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, ya, menjadi orang-orang yang hidup dengan amanat agung. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, karena kita pendatang dengan gaya hidup surga, gaya hidup kerajaan surga, maka ada resiko yang Anda dan saya harus tanggung, harus kita hadapi saat-saat kita mempraktekkan gaya hidup benar di tengah-tengah dunia. Ya, dunia itu ya bisa di rumah kita, bisa di marketplace, bisa di kantor, bisa di jalan. Ada risiko-risiko yang kita harus tanggung, padahal kita melakukan apa yang benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, namun kita perlu ingat, pada waktu kita tetap melakukan dengan benar sambil memandang kepada Yesus Kristus yang juga telah meninggalkan teladan yang baik, maka kata Petrus, itu adalah kasih karunia kita kepada Allah. Layak dipuji ketika kita memiliki gaya kehidupan yang melakukan apa yang benar, walaupun beresiko. Karena ternyata Tuhanlah Tuhan kita yang akan menimpai kita semua dengan segala berkat, dengan segala kebaikan, dengan segala hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Alkisah, ada sebuah kisah, ceritanya ada sepotong kayu yang mengeluh, berteriak, bingung, gak paham apa yang dilakukan oleh tukang kayu. Suatu ketika kayu itu mengeluh kepada pemilik pohon, ya, kayu tersebut. Karena kayu tersebut dipotong berkali-kali oleh yang punya pohon tersebut. Kemudian kayu yang dipotong itu sama tukang kayu dibuat lobang-lobang, mengasahnya, sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan bagi kayu tersebut. Dalam cerita tersebut, kayu tersebut berkali-kali mengeluh, tapi tidak didengarkan oleh sang tukang kayu. Ya, sepotong kayu ini merasa diperlakukan tidak adil. Tapi saat-saat terakhir sang tukang kayu berkata kepada kayu itu, ya, tanpa lubang-lubang dan tanpa aku menghaluskanmu, kamu hanyalah sepotong kayu yang tidak berguna. Tidak ada nilai lebih. Kamu hanya sepotong kayu biasa. Apa yang aku lakukan padamu bukan menghancurkanmu, tetapi aku mengubahmu menjadi sebuah seruling yang ketika dipakai sang pemusik yang meniup seruling tersebut, maka itu dapat menghibur begitu banyak orang yang hatinya sedang sedih. Itu dapat memulihkan kehidupan, ya, dapat mewarnai hari-hari hidup orang yang menderita. Saudara, tekanan kadang-kadang perlu agar kita dapat menjadi berkat bagi dunia. Persoalan, masalah kadang-kadang perlu. Bahkan kadang-kadang saat-saat Anda merasa menderita, diperlakukan tidak adil, adalah saat-saat yang kadang-kadang harus kita alami, dan itu perlu
hanya untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai dan bermanfaat. Seringkali kita mengalami situasi seperti pohon kayu tersebut. Seperti saya katakan tadi, mengalami sesuatu yang tidak adil, mengalami tekanan, gesekan yang disebabkan oleh orang lain dan keadaan di luar. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang merasa di rumah kita, di keluarga kita, suami kita memperlakukan kita dengan tidak adil. Anda para istri mungkin sudah berdoa, sudah memilih melakukan apa yang benar, tapi suami memilih melakukan sesuatu yang curang, sesuatu yang mengecewakanmu, sesuatu yang menyakitkan. Dan kadang-kadang kita merasa, sampai kapan saya harus melakukan apa yang benar? Sampai kapan saya harus berdiri sebagai seorang istri yang baik? Kita kadang-kadang tergoda untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Ya bisa juga sebaliknya. Suami mungkin berdoa untuk istrinya untuk mengalami terobosan hidup, mengalami perubahan. Tapi kapan berubahnya? Ya kadang-kadang kita masing-masing pasangan punya problem dalam rumah dan merasa masing-masing dirugikan. Anda mungkin seorang karyawan merasa bosmu selalu merugikanmu, perusahaanmu selalu mengambil keuntungan, sementara Anda hanya menjadi objek penderitaan. Dan banyak hal di muka bumi ini yang kadang-kadang kita merasa kita hanyalah menjadi tempat di mana segala penderitaan datang. Kita mau mengubah konsep tersebut. Bagaimana kalau hal-hal tersebut memang diizinkan Tuhan seperti kayu yang tidak berguna tadi itu dibentuk oleh tukang kayu menjadi seruling, sehingga ketika seruling itu dipakai maka bisa mengubah orang lain yang hatinya sedih, bisa menghibur orang lain yang sedang hari-hari dalam hari-hari yang buruk. Bagaimana kalau hari-hari ini Anda sebagai pendatang di dunia ini sedang diproses Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya dipakai Tuhan di rumahmu, di kantormu, di komunitasmu, untuk menjadi alat kebenaran yang indah, yang cakap, yang tajam, sehingga banyak perubahan terjadi lewat kehidupan saudara semuanya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Saudara, baca ayat ini seakan-akan Anda merasa bahwa gak adil dong. Kenapa saya harus tunduk kepada orang yang memperlakukan saya dengan tidak benar? Tim All England Badminton Indonesia beberapa waktu yang lalu dirugikan oleh keputusan BWF untuk mendiskualifikasi semua pemain Indonesia karena mereka ternyata ada satu pesawat dengan satu orang yang kena COVID. Peraturan NHS, kayak Departemen Kesehatan yang menangani COVID di Inggris, bahwa setiap orang yang naik pesawat dengan mereka yang kena COVID harus diisolasi selama 10 hari, sementara pertandingan All England sedang berlangsung. Panitia dan kemudian BWF memutuskan Indonesia didiskualifikasi, harus isolasi 10 hari. Berarti mereka nggak boleh mengikuti jalannya pertandingan, nggak boleh bertanding. Kemudian singkat cerita mereka pulang ke Indonesia, disambut bak pahlawan, tapi insan olahraga khususnya badminton Indonesia merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Ya saudara dikasih Tuhan, merasa dirugikan, merasa diperlakukan tidak adil, itu sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan. Saya suka badminton, saya suka bertanding. Ya kadang-kadang waktu kita pukul bola dan bolanya itu masuk, kemudian lawan kita berkata out, itu rasanya nggak enak. Ya nggak enak, apalagi berkali-kali masuk dibilang out. Nah, Anda juga mungkin mengalami hari-hari di mana banyak situasi, banyak keadaan, banyak perlakuan orang di mana Anda itu merasa dirugikan. Perasaan itu nggak enak. Nah, sebelum ayat-ayat ini konteksnya Petrus mengatakan bahwa identitas kita adalah imamat rajani, umat pilihan. Anda nggak boleh lupa, identitas saudara adalah identitas yang dikasih oleh Tuhan, bukan apa yang dunia berikan. Identitas saudara bukan karena Anda orang kaya, Anda punya jabatan, Anda punya strata sosial yang tinggi. Bukan itu. Identitas asli saudara adalah apa yang Tuhan lakukan bagi Anda dan saya di kayu salib. Memilih saudara, menjadikan Anda imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri. Lalu alasan keberadaan kita di dunia ini adalah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi harus jelas identitas saudara milik Tuhan.
umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, iman-iman rajani. Kemudian alasan kenapa Anda masih hidup, karena Tuhan mau pakai Anda untuk sebuah tujuan besar, greater reason, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di muka bumi ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Jangan lupa, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Lalu dilanjutkan bahwa kita adalah pendatang di dunia ini, dan kita perlu dengan baik, perlu hidup dengan baik sehingga orang-orang akan memuliakan Allah ketika melihat apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan. Jadi bayangkan, hidupmu itu adalah sebuah kehidupan yang sedang diproses dan sedang dibentuk oleh Tuhan untuk sebuah tujuan, di mana Anda dan saya, orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi kepunyaannya Tuhan, untuk memberitakan sebuah perbuatan baik Tuhan kepada dunia. Alias lewat hidup saudara, harusnya banyak orang, mulai dari hidup sekitarmu, hidup orang lain yang jauh daripada engkau, melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Semuanya. Wow. Dalam panggilan seperti ini Petrus memberi nasihat bagaimana umat Tuhan perlu menanggapi supaya nama Tuhan atau kekristenan menjadi nama dan kekristenan yang membawa apa yang baik. Karena saya percaya Tuhan tidak mau hidup saudara menjadi alat yang rusak sehingga orang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita sadar bahwa berapa banyak apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan justru membuat orang tidak melihat Tuhan. Justru mereka semakin jauh dari Tuhan karena apa yang kau lakukan. Wow. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kata hamba dalam 2 Petrus 2 ayat 18 bukanlah hamba yang kita tahu doulos, budak, melainkan kata yang lebih umum, oiketes, yang merujuk kepada asisten atau pembantu di rumah. Petrus memberikan dorongan kepada kita semua bahwa kita ini pada saat menjadi umat Tuhan, kita ini menjadi asistennya Tuhan. Wow, asistennya Tuhan. Dengan atasan yang kadang-kadang kita temui di dunia ini, atasan yang tidak baik, atasan yang membawa hal-hal yang buruk, yang Anda katakan tidak adil. Tapi karena kita tahu kita ini adalah orang-orang yang sedang dipanggil Tuhan sebagai duta kerajaan Allah untuk melakukan apa yang baik dan benar, maka kita tahu bos kita di dunia ini yang mungkin, atau orang yang mungkin di dunia ini yang sering mengecewakanmu, yang sering berlaku tidak adil, hanyalah sebuah situasi untuk memproses kita. Karena bos di atas segala bos, Tuhan kita yang memiliki kita, yang mempunyai kita, Dialah yang akan menguatkan kita. Dalam dunia bisnis terdapat sebuah peribahasa, Rule number 1, the boss is always right. Bos itu selalu benar. Rule number 2, when the boss is wrong, see rule number 1. Kalau bos salah, kembali kepada aturan nomor 1. Bos selalu benar. Tapi bagaimana bila atasan kita sebenarnya yang bersalah atau bengis? Bagaimana bila kita memiliki atasan yang tidak percaya? Bahkan keadaan yang seenaknya dan cenderung menekan. Bukankah itu pertanyaan kita? Bagaimana kalau saya punya bos yang curang? Bagaimana kalau saya punya atasan yang tidak berlaku baik? Tidak berlaku benar. Kita mau taat. Bagaimana kalau dia selalu melakukan apa yang tidak baik? Itu pertanyaan kita. Bahkan di rumah, bagaimana kalau orang tua saya bla 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 bla? Bagaimana kalau istri saya bla bla bla? Bagaimana kalau suami saya bla bla bla? Semua pertanyaan yang dimana Anda sedang diperlakukan tidak adil, semua pertanyaan yang dimana Anda diperlakukan dengan tidak benar akan muncul. Haruskah saya melakukan apa yang benar? Haruskah saya mengerjakan dengan baik tugas dan bagian saya? Itu yang sering kita tanyakan.
Lebih tepatnya, apakah kita rela menerima tekanan tersebut demi kesaksian hidup yang baik? Apakah kita mau ya hidup menderita, katakanlah begitu, dalam waktu yang Anda nggak tahu sampai kapan, hanya untuk terus melakukan apa yang benar? Kan kadang-kadang kita berkata, pastor, sampai kapan saya harus melakukan apa yang benar? Sampai kapan saya harus mendoakan dia? Sampai kapan? Sampai kapan? Anda tanya saya tidak tahu. Karena masing-masing orang berproses dengan waktu yang berbeda-beda. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal ini akan mengejutkan orang dunia karena berlawanan dengan sifat-sifat natural manusia. Kalau Anda memilih berkata, saya akan bertahan di rumah tangga saya. Saya sebagai seorang karyawan, saya akan tetap memilih melakukan apa yang benar walaupun atasan saya melakukan apa yang keliru terhadap saya. Dunia akan mengatakan Anda aneh. Karena itu bukan rule alami manusia yang kadang-kadang kalau dirugikan memilih untuk pergi, memilih untuk resign. Ada yang memilih untuk mungkin cerai karena nggak tahan dalam keluarga. Tentu berbagai macam persoalan, berbagai macam penyebab dalam perpisahan tentu. Tapi saya mau katakan secara umum bahwa kadang-kadang kita nggak tahan dalam sebuah proses di mana Anda melakukan apa yang benar, tapi perlakuan orang, perlakuan atasan tidak benar. Anda bertanya, sampai kapan? Waktu Anda bertahan, orang dunia bilang Anda aneh. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Petrus menasihatkan agar kita tunduk dengan penuh ketakutan. Maksudnya, kita memiliki rasa hormat yang tulus dan melakukan dalam kerelaan. Karena Anda melakukannya bukan untuk manusia, Anda melakukannya sebagai kasih karunia kepada Allah. Seseorang bertanya kepada C.S. Lewis, mengapa orang benar menderita? Kenapa tidak? C.S. Lewis menjawab, merekalah satu-satunya yang bisa menerimanya. Hanya orang benarlah yang akan dapat bisa menerima penderitaan itu sebagai sebuah proses mendewasakan, mengindahkan. Karena juga Tuhan memberi kekuatan kepada orang benar untuk menanggung segala perkara. Apa hal yang akan mendukung kita? Apa hal yang akan membuat kita kuat saat-saat kita ada dalam penderitaan? Bahkan bukan karena kesalahan kita. Catat ini baik-baik. Supaya ini mendukung dan menguatkanmu saat-saat engkau sedang menderita. Yang kadang-kadang bukan karena perbuatan dan kesalahanmu. Maka lakukanlah segala sesuatu yang kau kerjakan untuk Tuhan. Bukan untuk suamimu, bukan untuk istrimu, bukan untuk bosmu. Tapi apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia di sini dapat diartikan sebagai pujian, layak dipuji, atau sesuatu yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menemukan perkenanan Allah ketika kita memutuskan untuk menyenangkan Allah saat kita mendapatkan tekanan, kesulitan, akibat penderitaan yang sebenarnya tidak harus kita tanggung. Ingat bahwa kita melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan upah kita berasal dari Tuhan. Wow. Ayat 23 mengatakan, adapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kolose 2 ayat 23 sampai yang ke-24.
Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, inilah yang akan membuat kita kuat. Inilah yang akan mendukung proses yang sedang kita jalani hari-hari ini. Bahwa kalau kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, Tuhanlah bos kita. Tuhanlah yang memberikan upah. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat menanggung segala perkara. Oleh karena itu, bila fokus kita pada manusia, Anda akan kecewa. Bila fokusmu kepada suamimu, kapan dia berubah, kapan dia bertobat, maka kita akan kecewa. Kalau fokusmu kepada istrimu, kapan dia berubah, Anda akan kecewa. Anda fokus kepada bosmu mungkin yang sering memperlakukan Anda dengan tidak baik, memperlakukan Anda dengan tidak benar, merugikanmu, mengambil hak-hakmu mungkin. Padahal Anda telah melakukan apa yang baik, apa yang benar. Anda fokus kepada manusianya, Anda mungkin akan kecewa. Saya percaya bahwa orang yang memilih melakukan apa yang benar di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan secara manusia, di tengah-tengah situasi tekanan, di tengah-tengah situasi di mana Anda sedang sulit diperlakukan dengan tidak adil, orang yang memilih melakukan apa yang benar adalah orang yang akan dibela oleh Tuhan. Orang yang melakukan apa yang benar adalah orang-orang yang akan dipromosikan oleh Tuhan. Orang-orang yang melakukan apa yang benar adalah orang-orang yang akan melihat mujizat terjadi. Orang-orang yang melakukan apa yang benar adalah orang-orang yang akan dituntun Tuhan kepada sesuatu yang membuat dia semakin naik. Percayakah Anda? Pada waktu Anda memilih apa yang benar sebagaimana apa yang Anda harus lakukan, maka Tuhanlah di pihakmu. Tuhanlah di pihakmu. Dialah pembelamu. Dialah penjagamu. Dia tidak akan pernah mensia-siakan kehidupan yang memilih melakukan apa yang benar. Ingat, Anda pendatang. Punya kualitas hidup kerajaan Allah yang dunia harus lihat. Dimulai dari rumahmu sampai kepada marketplace. Dimanapun engkau berada. Sekali lagi, bila fokus kita pada manusia, kita akan kecewa. Kita tidak akan tahan. Karena kita berharap upah dari manusia. Kita berharap perubahan yang datangnya daripada manusia. Kita berharap keuntungan yang Anda ingin dapatkan ketika Anda melakukan apa yang benar dari manusia. Kita berharap kebaikan. Kita berharap perhatian dari manusia. Namun berapa banyak kita kecewa ketika mengharapkan itu dari manusia. Sementara Anda melakukan apa yang benar. Nah kadang-kadang itu yang membuat kita berhenti. Gak kuat. Gak sanggup. Saya sudah 20 tahun. 15 tahun, 10 tahun, 2 tahun, berapa bulan. Telah melakukan apa yang benar, tapi mana upahnya? Mana yang kau harapkan dari seseorang? Saya bilang tadi, fokusmu kepada manusia, Anda kecewa. Namun bila kita menyadari bahwa atasan yang sesungguhnya kita adalah Tuhan, dan upah kita berasal darinya, maka siapapun atasanmu di muka bumi ini. Dengarkan baik. Siapapun atasanmu di muka bumi ini tidak akan pernah memberhentikan bos kita di surga untuk memberkatimu, untuk memulihkanmu, untuk mengangkatmu. Tugas Anda adalah lakukan apa yang benar. Walau Anda punya atasan yang tidak benar, Anda ada di situasi rumah tangga yang tidak benar pasangannya, lakukan apa yang benar. Lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus menjadi tempat ya di mana hidupmu menjadi lurus. Firman Tuhan harus menjadi patokan untuk keputusan-keputusanmu dimanapun dan bagaimanapun situasinya. Ingat kata firman Tuhan. Kamu tahu bahwa Tuhanlah, dari Tuhanlah
Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka Tuhanlah yang mengupah kita. Cara Tuhan mengupah kita tentu berbeda-beda. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat dalam mengupah Anda dan saya dengan melakukan segala kebaikan demi kebaikan. Ketika kita tergoda untuk bekerja ala kadarnya, mari kembali mengingat untuk siapa kita bekerja. Untuk alasan apa kita bekerja. Anda bekerja untuk atasan? Anda bekerja untuk perusahaan? Anda bekerja untuk pelanggan? Atau Anda bekerja untuk Tuhan? Esther Idianti. Kalau engkau sadar bahwa semua yang kau lakukan untuk Tuhan, maka dimanapun engkau berada, apapun situasinya, apapun keadaannya, Anda akan melakukan apa yang benar. Yang menyenangkan Tuhan adalah kualitas kerja kita, bukan kuantitas. Sekali lagi saya mau baca ayat ini untuk sebuah saudara, supaya saudara sadar bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka dimanapun dan apapun situasimu, kita dipanggil untuk melakukan apa yang benar. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya. Bagianmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan hari ini, di mana kami belajar bahwa kami adalah orang-orang dipanggil untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Walau kami ada di situasi yang tidak baik, walaupun mungkin di tengah-tengah pekerjaan kami punya bos yang tidak baik. Ada di perusahaan yang kadang-kadang kami berpikir kami menjadi korban dari hal-hal yang diinginkan perusahaan sehingga kami merasa dirugikan. Kadang-kadang kami merasa dirugikan sebagai istri, sebagai suami, dengan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan oleh pasangan kami masing-masing. Namun kami tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kami melakukan sesuatu, kami harus melakukannya untuk Tuhan. Ketika kami memilih untuk melakukan apa yang benar, apapun, bagaimanapun situasinya, kami mau memilih untuk tetap melakukan apa yang benar. Karena Tuhanlah yang memerintahkan upah kepada kami. Karena kami percaya Tuhanlah yang akan mengangkat kami, Tuhanlah yang akan menolong kami, bahkan memberi kami kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara. Bahkan jika kami hari-hari ini sedang diproses Tuhan, kami tahu kami akan menjadi seperti seruling yang dibentuk oleh tukang kayu untuk mengeluarkan suara-suara yang indah sehingga dapat menghibur orang-orang yang sedang luka hati. Kami tahu hidup kami sedang diproses Tuhan untuk menjadi alat kebenaran yang sehingga ketika ketemu dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami mengalami pemulihan karena mereka melihat Tuhan ada di kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Kuatkan semua kami yang mungkin sedang ada di situasi yang seperti kami pelajari tadi. Kami tahu bahwa kami mampu karena Tuhan memberi kami kemampuan. Terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada dengan kekuatan yang baru. Diberkatilah engkau dengan hikmat Tuhan, sehingga engkau dapat berkata dan memutuskan apapun sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan memerintahkan berkat datang kepada keluargamu, pada pekerjaanmu, kepada usahamu. Engkau akan semakin naik bukan turun. Hari esokmu telah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit engkau disembuhkan, yang lemah engkau sudah dikuatkan.
terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua saudara. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai kita berjumpa di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Kami percaya bahwa semua saudara senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.